Yo halo manusia-manusia kuat yang lagi LDRan, hati-hati loh, jangan-jangan si dia sudah ada yang nemenin di sana. Hehe. Oke guys, film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul Jungle Cruise, di mana bercerita tentang petualangan pencarian pohon kehidupan di Amazon yang daunnya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mimin gak mau berlama-lama di awal, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah legenda tentang kelopak tunggal dari pohon agung yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit apapun dan mematahkan segala kutukan. Selama berabad-abad sudah dilakukan ekspedisi untuk mencari air mata penyembuhan. Salah satu kelompok ekspedisi yang mencari kelopak tunggal itu adalah Aguirre. Tetapi ekspedisi mereka terhalangi oleh hewan dan tumbuhan di hutan hingga akhirnya Aguirre dibawa oleh penduduk setempat. Walaupun Aguirre sudah diselamatkan, ia malah bertindak kasar dengan merebut kalung mata panah yang bisa membuka air mata bulan. Akibat tindakannya itu, Aguirre dan juga anggota ekspedisinya dikutuk dan tidak bisa pergi dari sungai Amazon. Legenda itu diceritakan oleh seorang pria yang bernama McGregor. McGregor percaya bahwa legenda itu bukan hanya sekedar mitos, namun cerita McGregor tentunya tak bisa dipercaya. Saat orang-orang akan pergi, McGregor meminta mereka untuk kembali mendengarkan kelanjutan ceritanya. Di sisi lain, memperlihatkan seorang wanita yang bernama Lily yang mencari sebuah ruangan melalui peta yang ada di tangannya. Tanpa sengaja, Lily bertemu dengan Pangeran Joachim. Lily diam-diam menyembunyikan tangannya dan berusaha untuk mengelabui Joachim. Hingga akhirnya, Lily pun melanjutkan aksinya. Saat Lily ingin membuka pintu, seorang petugas datang untuk mengusir Lily. Lily pun berusaha tenang lalu membius pria itu sehingga ia berhasil masuk ke ruangan yang ia tuju. Lily menyamar menjadi petugas di sana dan secara diam-diam menjatuhkan kacamata seseorang lalu mengambil pisau untuk membuka kotak berisi mata panah. Lily segera mengambil mata panah itu karena Pangeran Joachim datang untuk mengambil mata panah itu. Saat Pangeran Joachim membuka kotaknya, ia tak menemukan mata panah itu. Lalu melihat Lily yang diam-diam ingin melarikan diri, Joachim pun berteriak untuk menghentikan Lily. Sehingga Lily pun terkepung namun ia tak menyerah dan berusaha untuk melawan. Joachim mendorong tangga yang dinaiki Lily sehingga Lily hampir saja terjatuh. Bersamaan dengan itu, McGregor diusir oleh orang-orang lalu ia pun berusaha menyelamatkan Lily dengan menghentikan sebuah bus. Joachim meminta Lily untuk memberikan mata panah itu, maka Lily pun memberikannya lalu melompat ke atas bus. Pangeran Joachim memeriksa isi kotak itu yang ternyata berisi burung mainan. Joachim pun marah lalu memukul beberapa petugas dan memaksa seorang pria untuk memberitahukannya siapa nama wanita yang mencuri mata panah itu. Shipping outlets? Di sisi lain, Lily dan McGregor bersiap untuk pergi ke Amazon. Lily berniat untuk memulai petualangan mencari kelopak tunggal yang akan ia gunakan untuk menyembuhkan penyakit banyak orang karena kebetulan Lily adalah seorang dokter. McGregor tampak keberatan, namun ia tak ingin mematahkan semangat Lily sehingga ia terpaksa mengikuti keinginan kakaknya. Dan film Jungle Cruise pun dimulai. Scene berpindah menampilkan para turis yang menaiki kapal usang menyusuri sungai Amazon. Seorang pria memanggil nakoda kapal itu karena mereka hampir saja menabrak kayu. Pemilik kapal itu pun datang dan segera memutar balik kapalnya. Nakoda itu bernama Frank. Frank sudah terbiasa terhadap keadaan hutan dan alam di sepanjang sungai Amazon. Maka dari itu, ia menjelaskan segala sesuatu kepada para turis. Mulai dari tanaman berbahaya dan juga hewan-hewan aneh. Frank pun menunjukkan sesuatu yang membuat para penumpang tercengang. Tiba-tiba datanglah para pemburu yang konon memburu daging manusia. Seorang pria menyuruh Frank untuk mempercepat kapalnya lalu memberikan sejumlah uang untuknya. Maka Frank pun segera membawa para penumpangnya menuju desa yang ada di Pulau Amazon. Di sisi lain, Lily dan McGregor kini sudah berada di Amazon. Tanpa mereka sadari, ada seorang pria yang memperhatikan Lily. Sedangkan Frank kini ditemui oleh seorang pria yang bernama Nilo yang ingin menagih hutang Frank. Frank pun menyerahkan uangnya, namun uang itu belum cukup untuk melunasi utang-utangnya. Maka Nilo pun mengambil paksa mesin kapal Frank. Ternyata Frank mengikuti Tuan Nilo untuk mengambil kembali kunci mesin kapal miliknya. Frank pun diam-diam menyelinap menuju ruang Nilo melalui jendela.
Di sisi lain, McGregor menonton pertandingan kalajengking dan juga laba-laba, lalu menghampiri Lily untuk mengingatkannya menemui Tuan Nilo. Lily bertanya pada seorang pelayan di mana ruangan Nilo, lalu ia pun berjalan ke lantai atas. Lily mengetuk pintu dan memohon pada Tuan Nilo untuk menyewakannya salah satu kapal untuk pergi menyusuri sungai. Namun yang menjawab bukanlah Tuan Nilo, melainkan Frank yang berusaha membuka kunci kontak. Frank pun berpura-pura menjadi Tuan Nilo dan menolak permintaan Lily. Lily mengucap mantra ajaib, yaitu dengan berkata bahwa ia memiliki banyak uang. Maka dalam sekejap Frank pun membuka pintunya. Lily kemudian membuka peta Amazon lalu minta Frank untuk mengantarnya menuju air mata bulan. Frank pun tertawa dan ia tak percaya Lily benar-benar termakan oleh legenda yang tak lebih dari sekedar mitos belaka. Tetapi Lily bersikeras untuk tetap pergi ke sana. Frank pun berkata bahwa ia akan mengantar Lily jika Lily bisa membuka kotak yang berisi kunci mesinnya. Maka dengan sekejap mata Lily membuka kotak itu dan membuat Frank kehabisan kata-kata. Scene pun berpindah menampilkan Lily dan Frank yang kini berada di rumah makan untuk menegosiasikan bayaran menuju air mata bulan. Saat keduanya hampir menyepakati harga yang tepat, McGregor datang bersama dengan Tuan Nilo yang asli. Lily pun tersadar bahwa Frank sudah menipunya. Saat Lily berbicara, Frank tanpa sengaja melihat kalung yang Lily gunakan. Frank kemudian menawarkan harga yang paling murah untuk Lily agar Lily mau pergi menggunakan kapalnya dan bukan kapal Tuan Nilo. Saat Lily berada di ambang keraguan, tiba-tiba datanglah hewan buas yang membuat orang-orang ketakutan termasuk Tuan Nilo. Frank pun melawan hewan buas itu lalu melemparkan makanan melalui jendela. Sehingga hewan itu pun pergi dan orang-orang bersorak gembira. Setelah kejadian itu, Lily menghampiri Frank dan menyetujui untuk pergi dengannya. Frank kemudian memasang ulang mesin kapal lalu mengelus hewan peliharaannya yang tadi menyerang warga. Hewan buas itu bernama Proxima. Frank sengaja menyuruh Proxima menyerangnya sehingga Lily tertipu dan memilih untuk pergi bersamanya. Frank lalu melihat Lily dan McGregor yang datang dengan membawa banyak barang. Frank pun membuang beberapa koper yang isinya tak berguna dan hanya membawa koper yang berisi minuman beralkohol. Di sisi lain, Lily melihat sekelompok orang yang mengurung burung langka. Maka ia berinisiatif untuk membebaskan burung-burung itu. Namun ia malah diculik lalu dimasukkan ke sarang burung. Lily secara diam-diam mengambil jepit rambut milik seorang wanita untuk membuka kunci sarang. Saat seseorang membuka sarangnya, Lily dengan sekuat tenaga menendang mereka lalu menyerang satu persatu pria di sana. Frank dan McGregor melihat kawanan burung yang berterbangan lalu mendekat ke tempat itu untuk menjemput Lily. Saat Lily mengajar para pria, tanpa sengaja ia juga memukul Frank yang datang untuk menjemputnya. Lily terus memberontak lalu membuka kandang para monyet. Lily juga berjalan melewati bangunan lalu terjatuh yang membuat Frank menertawainya. Frank segera melompat ke sungai untuk berenang menuju kapalnya, namun Lily malah ketakutan dan memilih untuk pergi melewati tali-tali lalu bergelantungan yang akhirnya terjatuh lagi di tumpukan barang. McGregor pun mengeluarkan tangannya untuk membawa Lily masuk ke kapal Frank. Frank bertanya mengapa Lily tak langsung melompat saja. Lalu McGregor berkata bahwa Lily ternyata tidak bisa berenang. Di sisi lain, terdapat Pangeran Joachim yang mendapat laporan dari anak buahnya bahwa Lily sudah pergi. Joachim pun tak tinggal diam, ia menyerang kapal Frank menggunakan kapal selamnya. Frank berusaha menghindar namun mesinnya malah macet di tengah jalan. Frank lalu menyuruh Lily mengemudikan kapal lalu ia pun mengikat kapalnya pada pelabuhan milik Nilo. Tuan Nilo datang ingin menangkap Frank untuk mengembalikan mesinnya, namun Joachim kembali menyerang. Frank segera kembali ke kapalnya untuk memperbaiki mesinnya yang macet dan Lily membantu Frank dengan menendang mesinnya sehingga kembali berfungsi seperti semula. Tetapi Pangeran Joachim masih terus menyerang mereka. Kali ini dengan menggunakan torpedo. Frank lalu membawa kapalnya melewati pelabuhan dan untungnya torpedo itu tak mengenai kapal mereka. Kapal selam Joachim tiba-tiba tersangkut pada kail kapal milik Nilo sehingga kapal selam itu menghancurkan pelabuhan Nilo bersama dengan seluruh kapalnya. Tuan Nilo pun geram lalu meneriakkan nama Frank. Scene kemudian berpindah menampilkan Frank yang sedang memperbaiki kapalnya sedangkan Lily dan McGregor menikmati pemandangan hutan di sepanjang sungai Amazon. Lily melihat hewan-hewan aneh kemudian ia merekamnya menggunakan kamera yang hanya bisa merekam gambar. Lily mengarahkan kameranya pada Frank lalu Frank mengambil kamera itu untuk merekam Lily. Di tengah perjalanan, Lily dan Frank berdebat tentang jalan mana yang akan mereka tempuh. Menurut Lily, mereka bisa menempuh jalan yang lebih singkat, namun Frank menolak permintaan Lily karena jalan pintas itu memiliki arum jeram yang sangat berbahaya. Namun karena Lily mengancam tidak membayar uang sewa, terpaksa Frank pun menuruti perintah pelanggannya.
Pada sore hari, Frank menghentikan perjalanan mereka untuk mendinginkan mesin kapalnya. McGregor bertanya apa yang akan mereka makan. Lalu Frank menembak tikus di pohon dan melemparnya ke sungai. Frank pun menangkap ikan-ikan piranha yang memakan tikus itu untuk dijadikan makan malam. Setelah mengisi perut, McGregor beranjak untuk menyiapkan tempat tidur dan mencuci muka. Lalu tiba-tiba Proxima berjalan di belakangnya. Di sisi lain, Lily dan Frank sedang bersantai sambil menggambar dan memainkan gitar. Lalu tiba-tiba McGregor berlari ketakutan karena Proxima mengejarnya. Frank menghentikan Proxima, lalu Lily tersadar bahwa kejadian di restoran hanyalah kebohongan Frank. Lily kemudian pergi karena merasa sudah ditipu. Scene berpindah menampilkan Pangeran Joachim yang berniat membangunkan Aguirre yang berubah menjadi batu lalu meneteskan air sungai. Joachim membuat kesepakatan dengan Aguirre untuk menemukan mata panah dan membagi keuntungan dengannya. Jika Aguirre menemukan mata panah itu, maka kutukan akan dipatahkan dan ia bisa berubah menjadi manusia seperti sedia kala. Setelah sama-sama sepakat, Joachim meledakkan tebing yang menghalangi jalan air sungai Amazon sehingga air kembali mengalir dan membangunkan Aguirre serta pasukannya. Di sisi lain, Lily terbangun dari tidurnya setelah menempuh perjalanan yang panjang. Mereka sedikit lagi sampai di sungai yang penuh dengan jeram. Lily menyerahkan mata panah pada McGregor dan memberitakannya untuk menjaga kalung itu. Tanpa mereka sadari, Frank ternyata juga mengincar mata panah. Frank pun menyuruh Proxima untuk mengambil mata panah dari McGregor. Proxima pun menurut dan hewan itu menakuti McGregor hingga McGregor kembali ke atas kapal dan bersiap menghadapi arus deras. Namun bukannya mengambil mata panah, Proxima malah menjilat minuman beralkohol yang sudah tumpah. Frank pun mengejek Lily yang ketakutan sampai-sampai ia tak sadar bahwa mereka hampir saja terjatuh dari air terjun. Frank memutar balik kapalnya dan berharap mesin kapal itu masih bisa berfungsi. Untungnya Frank berhasil membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi akibatnya Lily dan McGregor memuntahkan ikan piranha yang tadi malam mereka makan. Frank lalu memeriksa Proxima dan mencium bau mulutnya. Frank bisa tahu bahwa Proxima mabuk alkohol, lalu Proxima ikut memuntahkan isi perutnya juga. Scene lalu berpindah menampilkan Frank dan McGregor yang memotong kayu sambil membicarakan rencana mereka selanjutnya. Tanpa mereka sadari, ada Aguirre yang mengawasi mereka. Di sisi lain, Lily membuka ruangan Frank secara diam-diam dan ia menemukan buku tebal yang isinya terdapat ilustrasi yang menyerupai mata panah yang ia kenakan. Saat Frank kembali untuk memanggil Lily, ia melihat Lily dengan buku tebalnya. Lily menganggap Frank sebagai penipu karena diam-diam ternyata Frank juga mengincar air mata bulan yang ia cari. Lalu Frank berkata bahwa ia tak akan lagi mengincar air mata bulan karena sudah sejak lama ia mencari tapi tak juga mendapatkan. Hal itu dikarenakan Frank tak mempunyai mata panah yang dimiliki Lily. Di sisi lain, McGregor mencoba memberanikan diri untuk mengelus kepala Proxima. Lalu tiba-tiba kakinya terkena panahan yang membuatnya pingsan. Saat Lily dan Frank mencari McGregor, tiba-tiba mereka juga terkena panah itu lalu dibawa oleh penduduk asli sungai Amazon. Scene kembali berpindah menampilkan tempat tinggal para penduduk asli yang membawa ketiga orang itu untuk menghadap pemimpin mereka. Frank melakukan negosiasi dengan pemimpinnya menggunakan bahasa asing. Lily yang tak mengerti menyuruh Frank untuk menerjemahkan artinya. Pemimpin itu berbicara pada Frank, lalu Frank menerjemahkannya untuk Lily yang artinya bahwa pemimpin itu ingin Lily menyerahkan mata panah itu padanya, maka Lily dan McGregor akan bisa dibebaskan. Tetapi Lily menolaknya. Lily berbicara dalam bahasa Inggris lalu diterjemahkan oleh Frank. Lily diam-diam melepaskan ikatan pada tangannya lalu menantang para penduduk di sana untuk berkelahi. Namun tak satu pun yang melawan. Lily pun kebingungan lalu para penduduk tertawa dan melepaskan topengnya. Ternyata para penduduk di sana bisa berbahasa Inggris dan perilaku mereka hanyalah sebuah akting. Otak dari rencana itu adalah Frank. Frank lagi-lagi ingin menipu Lily. Maka Lily pun menampar wajah Frank ditambah lagi McGregor yang juga memberikan satu tamparan untuknya. Scene kemudian memperlihatkan di mana Lily saat ini sedang bersama dengan kepala suku yang mencoba untuk membaca arti dari simbol yang ada pada mata panah. Berdasarkan petunjuk yang kepala suku itu ucapkan, Lily memeriksa petanya dan menemukan tempat yang menyerupai ular menggigit ekornya. Lily berhasil menemukan tempat air mata bulan yaitu di La Luna Rota. Perdebatan kembali terjadi antara Lily dan Frank. Lily memilih untuk pergi ke La Luna Rota sendirian, namun Frank melarangnya karena Amazon terlalu berbahaya untuknya. Lily bersikeras untuk pergi tanpa Frank dan ia tak lagi mempercayai Frank yang selama ini selalu membohonginya. Lily kemudian membayar upah Frank dan pergi meninggalkannya. Scene kemudian berpindah di mana di saat semua orang sedang beristirahat, Aguirre tiba-tiba menyerang. Frank pun membangunkan Lily lalu mereka bertemu langsung dengan Aguirre. Lily hampir saja terkena pisau yang berubah menjadi ular lalu tumbuhan merambat mengikat tubuhnya. Untungnya Lily berhasil selamat lalu mereka berdua berayun menuju atap rumah. Namun Frank tak cukup kuat menahan berat tubuh mereka sehingga usaha itu berakhir sia-sia.
Kini Lily dan Frank kembali bertarung dengan pasukan Aguirre. Salah satu pasukannya berhasil mereka musnahkan, namun pasukan lainnya berhasil merebut mata panah dari leher Lily lalu melemparnya pada Aguirre. Frank pun tak tinggal diam, ia berkelahi dengan Aguirre untuk mendapatkan kembali mata panah itu. Namun Frank malah tertusuk pedang. Frank menancap pedang itu ke tubuhnya agar bisa mengambil mata panah itu. Saat Frank terjatuh ke sungai, ia melempar mata panah itu pada Lily. Lily segera berlari menuju perahu lalu memutuskan talinya sehingga mereka pun terjatuh. McGregor menahan sakit pada kakinya karena terbentur cukup keras. Kepala suku menyuruh Lily untuk segera pergi menjauhi sungai. Lily pun dikejar oleh pasukan Aguirre, tapi untungnya Lily membawa pisau lalu menjauhi mereka sehingga pasukan Aguirre tak bisa mengejarnya lagi. Pasukan Aguirre tak bisa menangkap Lily karena mereka terkena kutukan tak bisa menjauhi sungai. Maka mereka membutuhkan bantuan Pangeran Joachim untuk merebut mata panah dari Lily. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya. Lily mencari McGregor, tapi tiba-tiba ia menemukan Frank yang kakinya masih bisa bergerak. Frank memeluk Lily, lalu datanglah McGregor yang tercengang melihat pedang pada tubuh Frank. Frank kemudian mengaku bahwa sebenarnya ia berusia kira-kira 400 tahun. Pedang yang menusuk tubuhnya tidak akan membunuhnya karena Frank adalah makhluk immortal yang terkena kutukan. Lily membantu Frank melepaskan pedang itu dari tubuh Frank yang membuat McGregor pingsan. Saat McGregor sadar, Lily pun berpamitan dan ia tak mengajak McGregor karena kakinya yang cedera. Di sisi lain, terdapat Pangeran Joachim yang kedatangan Lebah sebagai tamu. Joachim pun mempersilahkan tamunya itu untuk memberitahukan jalan menemukan Lily dan juga mata panah. Setelah melihat koordinat yang ditujukan Lebah, Joachim memerintah anak buahnya untuk memutar balik menuju arah yang tepat. Scene lalu berpindah pada Lily dan Frank yang melanjutkan petualangan mereka tanpa McGregor. Lily menjahit tubuh Frank yang tertusuk pedang, lalu Lily meminta Frank menjelaskan cerita tentang asal-usulnya. Frank mulai bercerita pada tahun 1552, ia dan Aguirre adalah sahabat dekat. Aguirre memiliki seorang anak yang sakit parah bernama Ana. Aguirre sangat menyayangi Ana. Demi Ana, ia rela mencari air mata bulan bersama dengan Frank dan pasukan lainnya. Badai dan rintangan mereka lewati bersama. Frank bahkan rela memetakan pulau Amazon untuk memudahkan ekspedisi mereka. Hingga akhirnya Aguirre kesusahan dan juga menderita. Lalu datanglah kepala suku menyelamatkan Aguirre menggunakan air mata bulan. Aguirre pulih kembali dan menjadi lebih bahagia. Lalu Aguirre teringat pada Ana. Aguirre menjadi tidak sabar mengambil air mata bulan untuk Ana. Ia memaksa kepala suku untuk memberikan mata panah, namun kepala suku menolak. Hal itu membuat Aguirre marah lalu menikamnya. Mata panah itu ternyata ada dengan anak perempuan kepala suku yang bernama Trader Sam. Kepala suku berdoa untuk mengutuk Aguirre dan pasukannya termasuk Frank sehingga mereka tak bisa menjauh dari sungai Amazon. Aguirre membenci Frank karena Frank menggagalkan rencananya untuk mendapatkan mata panah, maka mereka selalu berkelahi. Frank lelah terus berkelahi sehingga ia memutuskan untuk menjebak Aguirre masuk ke jurang yang jauh dari sungai. Tubuh Aguirre dan pasukannya berubah menjadi batu karena mereka terlalu jauh dari sungai Amazon. Frank lalu hidup sendirian selama ratusan tahun. Ia kemudian membangun desa dan bertemu dengan teman baru. Frank membuat kapalnya sendirian yang ia beri nama Kuila. Selama berabad-abad, Frank hanya ditemani oleh Proxima, yaitu hewan aneh yang selalu berevolusi. Lily pun terkagum-kagum mendengar cerita hidup Frank dan membayangkan betapa kesepiannya Frank yang hidup sendirian. Di sisi lain, McGregor dan kepala suku sedang menaiki perahu, tapi tiba-tiba kapal selam milik Joachim datang sehingga kepala suku pun melompat dan berenang meninggalkan McGregor. McGregor kini berhadapan dengan Pangeran Joachim. Ia diberikan dua pilihan, yaitu memberitahu di mana Lily berada atau membunuh seluruh penduduk asli di sungai Amazon. McGregor terpaksa memilih untuk memberitahukan di mana Lily berada melalui peta milik Joachim. Scene lalu berpindah menampilkan Lily dan Frank yang akhirnya sampai di La Luna Rota. Frank kemudian menyelam ke bawah sungai untuk melihat jalan menuju air mata bulan. Setelah melihat penampakan bawah sungai, Frank memberitahu Lily bahwa jalan menuju tempat itu terlalu sempit untuknya, maka dari itu ia membutuhkan Lily untuk menyelam. Namun Lily menolak karena Lily tak bisa berenang. Frank meyakinkan Lily bahwa hanya itu satu-satunya jalan. Lily pun terpaksa mengikuti perintah Frank dan memegang tubuh Frank untuk menyelam ke sana. Tanpa sengaja, Lily menginjak sesuatu yang menyebabkan ia terkurung sendirian. Frank bermaksud memberikan napas buatan dengan cara berciuman, namun Lily menolaknya. Pada akhirnya, Lily pun terpaksa menerima ciuman Frank agar tetap bisa bernafas. Lily lalu memutar tuas itu lalu kembali mencari Frank untuk mendapatkan nafas tambahan. Setelah itu, Lily pun kembali melanjutkan tugasnya. Gerakan tuas itu menyebabkan ikan-ikan piranha menyerang Frank yang ingin menghirup oksigen untuk Lily. Namun ia malah terjebak oleh kumpulan ikan yang menggigitnya. Sedangkan Lily kini hampir kehilangan oksigen.
Lily pun dengan sekuat tenaga menginjak tuas yang menyebabkan air sungai berhenti mengalir dari atas dan Lily secara perlahan pun menjadi pingsan. Lalu Frank datang menyelamatkannya. Saat Lily terbangun, ia langsung menampar Frank dan mereka kemudian melihat pemandangan yang selama ini mereka nantikan, lalu mereka pun berpelukan. Saat air mulai berhenti mengalir, muncullah Pangeran Joachim bersama dengan McGregor. Anak buah Joachim membawa Frank, lalu Joachim menyerahkan burung mainan dan mengancam akan membunuh McGregor jika Lily tak menyerahkan mata panah. Lily pun terpaksa menyerahkannya pada Joachim, lalu Frank membawa mereka semua memasuki gua. Joachim menyentuh pohon kelopak tunggal, tetapi pohon itu sudah lama mati. Joachim pun membawa Frank dan Lily untuk menghidupkan pohon itu, sedangkan McGregor dibiarkan tetap tinggal di kapal. Frank mencoba untuk memecahkan teka-teki yang ada, namun ia tak bisa. Frank kemudian dibantu oleh Lily. Lily membaca kata-kata yang tertulis dan ia mendapat jawaban, yaitu dengan mematahkan mata panah maka mereka mendapatkan sesuatu yang berkilau. Lily dan Frank secara bersamaan meletakkan isi mata panah yang berkilau pada pohon kelopak tunggal dan pohon itu pun kembali hidup dan menciptakan kelopak bunga yang mereka cari. Lily kemudian menembak Frank secara tiba-tiba sehingga Frank pun terjatuh ke sungai. Joachim mengajak Lily pergi ke atas untuk mengambil kelopak tunggal. Di sisi lain, Frank yang merupakan makhluk immortal masih bisa bertahan hidup. Ia menyelamatkan McGregor dari anak buah Joachim. Setelah terbebas, McGregor ikut berkelahi lalu ia berhadapan dengan lawan terkuat. McGregor memanggil Proxima untuk melawan musuhnya sehingga suara tembakan pun terdengar di telinga Joachim. Lily pun segera mendorong beberapa anak buah Joachim lalu berlari untuk mendapatkan kelopak tunggal. Pohon itu secara perlahan-lahan berubah seperti semula karena bulan yang hampir terbenam. Pada kelopak terakhir, Lily berhasil memetik satu kelopak, namun tiba-tiba ranting yang ia naiki menjadi patah. Lalu datanglah Joachim yang ingin menolong Lily jika Lily memberikan kelopak itu padanya. Lily melihat Frank dan McGregor di bawahnya, maka ia pun memutuskan untuk memberikan kelopak itu agar nyawanya selamat. Saat Joachim mengeluarkan tangannya, Lily melepaskan kelopak itu lalu menarik tangan Joachim. Lily akhirnya selamat, sedangkan kelopak itu berhasil ditangkap Frank. Di sisi lain, Joachim kini diserang oleh pasukan Aguirre. Setelah itu, mereka melewati Lily untuk mengejar Frank yang memegang kelopak tunggal. Frank menurunkan McGregor dan juga Proxima, lalu datanglah Lily memeluk McGregor. Frank kini dikepung oleh pasukan Aguirre sehingga terjadilah perkelahian. Sedangkan Joachim kini kembali menyerang McGregor dan juga Lily. McGregor pun tak tinggal diam. Ia menyerang Joachim hingga tubuhnya terlempar pada bangunan yang rapuh. Runtuhan bangunan itu pun menimpa tubuh Joachim. Di sisi lain, Aguirre hampir saja membunuh Frank, lalu Frank menyerahkan kelopak tunggal itu padanya. Saat Aguirre membuka kain yang menutupi kelopak itu, ia hanya menemukan burung mainan sedangkan kelopak tunggal yang asli berada di tangan McGregor dan juga Lily. Frank ternyata berniat untuk menabrak bangunan yang sudah rapuh agar sungai Amazon tak mengaliri wilayah itu, sehingga Frank dan pasukan Aguirre ditarik dan berubah menjadi batu. Lily pun menangis sambil menyentuh wajah Frank. Ia kemudian meletakkan kelopak tunggal di mulut Frank dan berharap keajaiban akan datang. Namun tak ada lagi harapan. Tubuh Frank sama sekali tidak merespon. Lily dan McGregor memutuskan untuk pergi lalu mengusap kepala Proxima yang tetap tinggal menunggu sang tuan. Tapi tiba-tiba batu di wajah Frank berubah dan tubuhnya terbebas dari tanaman rambat yang mengikatnya. Lily pun berlari memeluk Frank yang akhirnya kembali. Lily melihat darah di kepala Frank dan saat ia menyentuh Frank merasa kesakitan. Hal itu berarti kutukannya sudah hilang dan Frank bukan lagi makhluk immortal. Saat mereka berpelukan, kelopak tunggal tiba-tiba menjadi mekar. Scene lalu berpindah menampilkan McGregor yang sedang menyampaikan pidatonya di depan banyak orang tentang petualangannya yang membuktikan legenda air mata bulan. Banyak orang ingin McGregor bergabung dalam organisasi mereka, namun McGregor menolak karena dulunya ia sama sekali tak didukung dan malah diusir. Di sisi lain, Lily kemudian bertemu dengan Frank yang akhirnya bisa terbebas dari sungai Amazon dan kini tinggal di London. Frank pun mengajak Lily menaiki mobilnya dan Frank dan Lily akhirnya menikmati hari-harinya dengan gembira dan bersama dengan Proxima tentunya. Dan film Jungle Cruise pun selesai. Gimana guys, petualangan Lily dan yang lainnya? Seru abis nggak tuh? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan jika kamu tak dapat melakukan hal-hal besar, maka lakukanlah hal-hal kecil dengan cara yang hebat. Dadah!